Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan hidayah sehingga dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Haniah Mahmudah, membawakan sedikit materi terkait adab-adab dalam makan dan minum. Manusia hidup butuh makan dan minum. Lalu, apakah iya apa yang setiap diinginkan itu boleh dimakan? Tentu tidak. Dalam Islam terdapat batasan terkait makan dan minum, sehingga seorang muslim hendaknya melakukan adab-adabnya dengan baik. Nah, adab makan yang pertama apa sih? Adab yang pertama, makan dan minum sesuai dengan yang halal dan thayyib. Seperti halnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Seorang muslim dianjurkan makan dan minum dari rizkinya yang halal dan baik. Yang halal itu dan baik. Dengan lanjutan washkuru yang artinya makan dan setelah makan dan minum dianjurkan untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian adab yang kedua yaitu makan diawali dengan membaca bismillah. Awali setiap perbuatan kita dengan membaca bismillah, insya Allah berkah. Seperti halnya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah, ia berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, tanganku berseliweran di nampan waktu makan. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai gulam atau wahai anakku, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Dari hadis ini kita dapat mengambil 3 inti adab dari makan. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua menggunakan tangan kanan. Terus yang ketiga makan apa yang ada di hadapanmu. Ketika di hadapan kita ada nasi dan tempe, nah makanlah itu. Tidak mencari-cari apa yang tidak ada atau mengikuti hawa nafsu kita. Kemudian makan dengan tangan kanan, seperti halnya hadis Nabi juga yang bunyinya, jika seseorang dari kalian makan atau minum, maka makan dan minumlah dengan tangan kananmu, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Ditambahkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, makan dan minum dengan tangan kiri ketika ada uzur hukumnya tidak apa-apa. Aza uzur contohnya ketika tangan kita sakit, maka bisa juga makan dengan tangan kiri. Tetapi jika makan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri tanpa uzur, maka hukumnya haram. Karena Nabi SAW melarangnya. Beliau bersabda, inna syaiton ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Artinya sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Kemudian adab yang keempat yaitu makan dengan tidak berlebihan. Yang dimaksud berlebihan di sini seperti apa? Kita nih butuh makan 1 centong aja sudah cukup, namun kita ngambilnya 3 centong. Nah, 2 centong yang lainnya ini yang disebut dengan berlebihan. Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk makan. Makanlah secukupnya dan jangan mengambil makanan melebihi apa yang akan kita makan. Kita makan cukup 1 piring aja, tapi kita ngambilnya, keinginan kita nih menggebu-gebu pengen makan
pengen makan itu dan akhirnya nanti malah terbuang. Nah, yang terbuang itu menjadi mubazir, dan mubazir merupakan teman setan, na'udzubillah min dzalik. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian adab yang kelima yaitu berdoa setelah makan. Berdoa dianjurkan tidak hanya sebelum makan saja, namun dianjurkan juga setelah makan. Doa setelah makan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Namun jika kita lupa belum berdoa tadi di awal, ataupun ketika kita di tengah-tengah nih tiba-tiba ingat belum berdoa, maka kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillahil awwalu wal akhiru ketika kita ingat tadi. Baik, sekian adab-adab makan dan minum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.